Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan kita bisa bertemu kembali dalam acara pesan singkat. Sangat menyedihkan ketika saya mengetahui ada seorang teman saya yang sudah lama menjadi orang Kristen, artinya menjadi pengikut Kristus, tetapi tidak tahu perbedaan dan hubungan antara Jumat Agung, Paskah, kenaikan Tuhan Yesus, dan Pentakosta. Pesan singkat hari ini kiranya dapat menyegarkan pemahaman kita akan kebenaran itu, sehingga kita semakin kagum kepada Tuhan kita. Jumat Agung adalah hari di mana Yesus Kristus mati di kayu salib, darahnya tercurah habis untuk menebus dosa kita. Paskah adalah hari di mana Tuhan Yesus bangkit dari kematiannya sehingga maut dikalahkan, dan orang yang percaya kepada kebangkitan Tuhan Yesus tidak mengalami kematian kekal, tetapi mendapatkan hidup yang kekal karena maut sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Jadi salibnya atau salib Kristus itu adalah pintu yang melaluinya umat manusia dapat memasuki kehidupan Allah. Oleh kebangkitannya membuat dia atau Tuhan Yesus itu berhak memberi hidup kekal kepada setiap orang. Dan oleh kenaikan Tuhan kita untuk masuk ke surga, menyatakan bahwa ia tetap membuka pintu bagi umat manusia yang percaya kepada dia, bahkan dia menyediakan tempat bagi kita. Lukas 24 ayat 51 menuliskan peristiwa tentang kenaikan Tuhan Yesus. Saya akan bacakan. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Pada ibadat kenaikan Tuhan Yesus minggu yang lalu, saya sudah menyampaikan berkat apa yang diberikan oleh Tuhan Yesus ketika ia naik ke surga. Dan pada kesempatan ini, menjelang peringatan hari pencurahan Roh Kudus atau Pentakosta, saya ingin kita semua diingatkan kembali tentang mengapa Yesus Kristus harus naik ke surga. Saudara, kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu untuk menyediakan tempat bagi kita, bagi orang-orang yang percaya kepada karya keselamatan Tuhan Yesus. Dan yang kedua, untuk memberi petunjuk bagaimana cara kita ke surga dan jalan masuk kita ke surga itu. Yang ketiga, memberi kita Roh Kudus yang penuh kuasa. Kita perlu ditunjukkan cara kita ke surga kelak. Bagaimana sih caranya? Karena pastinya kita tidak punya pengalaman seperti yang Tuhan Yesus sendiri sudah jalankan dan alami ya saudara. Yang jelas kita semua harus tahu bahwa sejak permuliaan Tuhan Yesus atau kenaikan Tuhan Yesus di bukit yang disebut dengan Bukit Zaitun, ia memberikan seluruh hidupnya berupa Roh Kudus yang dijanjikannya menjadi pengganti dirinya bagi kita yang mengiringi kita selama kita masih hidup di dunia ini. Jadi sekarang ada jalan masuk yang bebas untuk setiap orang yang percaya langsung menuju tahta Allah karena kenaikan anak manusia atau yaitu Tuhan Yesus ke surga. Kalau Tuhan Yesus pergi ke surga itu langsung dari bukit yang disebut dengan Bukit Zaitun tadi, dia pergi seorang diri. Dia terangkat dengan tubuh kemuliaannya, itu artinya Tuhan mau menunjukkan kepada kita bahwa kelak ketika Tuhan Yesus turun dari surga di awan-awan, kita terangkat ke awan-awan bertemu dengan dia. Kita yang masih hidup di dunia diubahkan dalam sekejap, naik menyongsong Tuhan Yesus di awan-awan bertemu dengan dia. Dan kita pun akan terangkat dengan cara yang sama, yaitu diberi tubuh kemuliaan. 1 Tesalonika 4 ayat 16-17 demikian firman Tuhan. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Jadi saudara, bagi kita yang sudah mati sebelum kedatangan Tuhan Yesus kedua kali di awan-awan, ketika Tuhan datang di awan-awan, maka kita akan terlebih dahulu dibangkitkan. Kita diberi tubuh kemuliaan dan kita ikut menyongsong Tuhan, bertemu Tuhan di awan-awan.
Lukas 21 ayat 27-28, demikian firman Tuhan. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Demikian kata Tuhan Yesus. Karena itu saudara, mari sambil menantikan kedatangannya kedua kali di awan-awan untuk menjemput kita, mari kita menantikan janji Roh Kudus yang dicurahkan atas kita, yang pasti dicurahkan atas kita, yang mau percaya akan janji kuasa Roh Kudus yang akan diberikan kepada anak-anaknya yang menanti-nantikan dengan sungguh-sungguh di hari Pentakosta. Karena kuasa dari tempat tinggi itu akan menjadi senjata iman bagi kita dalam kita menanti kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Puji Tuhan. Amin. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa, mengalir, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari